Ini coba kita baca sama-sama di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 3. Nah, ini sudah ada ayatnya. Ayat 1 mulai, karena hanya 3 ayat, kita bacakan firman Allah ini bersama-sama. Yesaya 55 ayat 1 mulai, 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, Marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3. Sendekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Ya, sedikit flashback, kilas balik bagaimana apa yang kita alami di tahun 2024 ini. Coba kita bertanya di hati kita, coba kita merefleksikan, evaluasi kira-kira hal-hal apa yang telah kita jalani. Adakah semuanya penuh dengan perjuangan? Adakah hal yang baik? Dan saya percaya bahwa kita punya banyak kesaksian demi kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Di tahun 2024 ini saya bisa melihat bagaimana semua kita, jemaat ICM Song itu dipercayakan dengan banyak hal. Tuhan memberkati kita bukan cuma secara jasmani, saudara dan saya diberkati secara materi, tetapi saya bisa melihat bagaimana ada banyak akselerasi, ada banyak percepatan. Kadang-kala berkat Tuhan itu tidak terduga kita terima. Walaupun besoknya kita kembali harus berjuang, harus kembali bangun pagi, berdoa, melangkahkan kaki, keluar dari rumah apartemen kita dan kembali berhadapan dengan Sanjang Nim kita. Puji Tuhan, kita harus bekerja berjuang. Dan saya juga bisa melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan secara spiritual. Tuhan memberkati jemaat Emsong. Di tahun 2024 ini ada beberapa kali kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, baik di gereja maupun ada beberapa event. Ya, saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, di retreat yang terbaru adalah di perayaan Natal PGIK. Puji Tuhan. Kalau melihat cuma kekuatan kita, kita tidak bisa. Tetapi kalau melihat bahwa ada Tuhan di hidup kita, di balik kehidupan kita, maka kita akan bersyukur bahwa kita bisa melayani semua cuma karena Tuhan. Saudaraku, saya bisa melihat juga bagaimana Tuhan buka banyak tempat. Ya, bukan cuma di Muguk, di Deso, tetapi Tuhan sendiri yang membukakan jalan. Sudah ada Kuang Hewon, apa yang bagian sana, Sengguk, terbaru, Doksan, amin, Emsong. Dan saya percaya dalam iman dan dalam doa kita sekalian, tahun depan Tuhan akan bukakan tempat yang lain, supaya banyak teman-teman kita yang mau beribadah dan datang untuk mencari Tuhan. Amin. Ya. Meski juga memang ada beberapa peristiwa, mungkin ada yang mengalami kemalangan, ada yang mengalami kesusahan, bahkan ada peristiwa duka ya yang kita ketahui bersama beberapa bulan lalu. Ya, masih bulan ini kalau tidak salah ya, Desember ya. Buat rekan kita yang sudah menghadap Tuhan, tapi lewat peristiwa duka ini kita bisa melihat bagaimana senior pastor kita, bahkan juga hamba-hamba Tuhan juga bisa memperjuangkan waktu peristiwa duka itu terjadi. Dan di balik kesulitan yang ada ya dalam hal dana dan lain sebagainya, Tuhan pertemukan kami, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang baik, yang mau membuka hati mereka, mengulurkan tangan untuk membantu kita jemaat Tuhan yang ada di sini.
Ya, saya tahu. Kadang pekerjaan itu ramai. Kadang mungkin besoknya sepi. Tetapi saya bisa melihat banyak teman-teman jemaat yang terkadang pekerjaannya mungkin sepi, ya. Kurang dia dapatkan berkat secara materi, tetapi masih mau memberi, mau datang beribadah, menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian bahwa anak-anak Tuhan di Emsong ini di jemaat kita semakin hari semakin diberkati. Amin. Saya bisa melihat, menyaksikan itu dengan diri saya sendiri. Dan saya percaya ini semua adalah bagian daripada anugerah Allah. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Katakan kasih karunia. Kasih karunia. Puji Tuhan. Nah, apa itu kasih karunia? Daripada Tuhan kita. Kasih karunia itu adalah bicara tentang pemberian anugerah daripada Allah yang diberi secara cuma-cuma. Free. Ya, gratis, tanpa syarat. Kita tidak perlu membayar. Dan ini, kasih karunia ini bukan karena hasil usaha atau perbuatan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10. Itu sebabnya tidak ada seorang pun pendeta, hamba Tuhan, jemaat yang bisa memegahkan diri. Kita yang berusaha sehingga kita bisa mendapatkan kasih karunia itu, tidak. Tetapi semua kasih karunia itu cuma datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia itu dalam bahasa Ibrani ada kata ken. Dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada suatu perbuatan atau pemberian dari seseorang yang punya jabatan, yang punya level yang tertinggi. Misalkan king, seorang raja. Dia memberikan hadiah, dia memberikan sesuatu kepada bawahannya. Tapi lebih daripada itu, kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Itu. Kalau di company, di perusahaan, adakah semacam apresiasi seperti itu? Ada ya. Kalau ada karyawan atau worker yang berprestasi, biasa diberi penghargaan. Betul? Reward. Terima kasih sudah mengingatkan. Namanya reward. Ada yang monthly, per bulan, ada yang per tahun. Sebagai tanda apa ya? Penghargaan bahwa orang itu sudah bekerja keras. Tetapi kasih karunia lebih daripada itu. Kita tidak layak menerima hadiah itu. Kita tidak layak menerima pemberian itu. Tetapi kasih karunia itu diberikan langsung daripada Tuhan. Dalam perjanjian baru ada kata karis yang berasal dari kata kerja karisestai, yang berarti kasih karunia itu bukan cuma pemberian secara jasmani, tapi kasih karunia Allah itu bicara tentang pengampunan. Katakan sama-sama, pengampunan. Pengampunan. Tuhan mengampuni kita. Dulunya kita tidak layak. Oleh karena dosa kita terhilang, semua kita, tidak ada yang terkecuali. Tetapi Allah berinisiatif dari dirinya sendiri. Dia mau menjumpai kita yang terhilang karena dosa. Kita layak untuk dihukum, kena penalti. Tidak layak untuk ada di sorga. Tetapi karena Tuhan mencintai kita, sehingga Dia datang menjumpai kita. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Sehingga dulunya kita harus menerima kutuk, kita harus dihukum karena dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, engkau diselamatkan. Kita ditebus, kita dimuliakan, bahkan kita diberkati tanpa batas. Amin. Tanpa batas. Luar biasa Tuhan kita. Itu sebabnya a never ending gift. Kasih Tuhan itu tiada batasnya. Kasih manusia, cinta seorang suami, istri, seorang pacar, girlfriend, boyfriend, kira-kira ada batasnya atau tidak? Oh, Pak Pendeta, tidak. Cinta saya kepada dia tiada batasnya. Mungkin ada yang seperti itu ya. Bagaikan Romeo and Juliet. Ya, luar biasa kalau seperti itu. Saya juga merenungkan hal ini. Ya, mungkinkah saya tidak pernah marah terhadap istri saya atau sebaliknya? Ya, adakah kita tidak pernah kesal kepada orang yang kita kasihi, misalkan? Ya, seringkali seperti itu. Itu manusiawi. Semua ada kesabaran, ada batasnya sebagai manusia. Cinta kita juga
ada batasnya. Meskipun kita sudah katakan, oh cuma engkau yang paling kucinta. Beribu bintang di langit, cuma satu bintang kejora. Beribu-ribu orang di dunia ini, cuma engkau yang kucinta. Ya kan? Ya puji Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia punya batasnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika firman Allah ini ditulis, maka konteksnya adalah sebenarnya bangsa Israel ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesaya. Bangsa Israel pada waktu itu secara khusus, kerajaan di utara itu mereka sebenarnya sudah ada di pembuangan. Tahukah maksud saya? Ya, mereka itu tidak ada lagi di tanah Israel. Mereka itu sudah dikalahkan dan diambil ke Babilonia, ke Babel. Sudah tidak ada di negeri kampung mereka. Ya. Mereka sebenarnya ada di negeri yang asing, sama seperti kita. Ada di Korea ini. Betul? Ya. Jauh daripada sanak saudara. Dan orang Israel merindukan kembali untuk kembali ke rumah mereka. Tapi itu adalah bagian sebenarnya daripada kasih karunia Tuhan. Mereka dihukum karena mereka mengabaikan Allah dan firman-Nya. Tapi firman Allah ini datang dalam Yesaya pasal 55 karena Tuhan rindu untuk mengembalikan orang Israel pada persekutuan mereka dengan Tuhan. Fellowship yang sudah lama hilang. Dan Tuhan rindu bukan cuma mereka bisa bersekutu dengan Tuhan, tapi Tuhan rindu supaya mengambil kembali mereka yang sudah jauh daripada Tuhan, supaya mereka menerima berkat-berkat Tuhan. Kita ke poin yang selanjutnya. Next slide. Ini poin yang pertama. Yesaya pasal 55 ayat 1. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. Come all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Bagian yang pertama coba kita baca sama-sama. 2, 3. Ini adalah an open invitation from God. Undangan terbuka daripada Tuhan yang ditujukan kepada semua orang, termasuk kepada saya dan saudara. Karena apa? Karena pada waktu itu ada banyak orang yang merasa haus. Ada banyak orang yang merasa bahwa mereka hidupnya tertindas penuh dengan kemalangan. Tetapi Tuhan menawarkan banyak hal kepada mereka. Di dalam pasal 55 ayat 1 ini Tuhan menawarkan, come. Ya, datanglah kepada engkau semua yang haus. Come to the waters. Come buy wine and milk. Datang dan engkau bisa membeli dan mendapatkan anggur, susu dan semua berkat tanpa harus membayar. Saudara rindu mendapatkan sesuatu secara free? Ya, semua mau? Ya. Puji Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada kasih karunia Tuhan. Datang. Semua engkau yang haus, letih, lesu, dan beban berat, datanglah kepada Tuhan. Tetapi masalahnya di sini adalah ada banyak orang yang Tuhan sudah tawarkan, Tuhan sudah ajak, mari datang kepadaku, tetapi tidak mau datang. Kata kuncinya di sini adalah come, datanglah. Coba sama-sama katakan, datanglah. Mari kita renungkan firman Allah ini. Sudahkah kita benar-benar datang kepada Tuhan atau tidak? Terkadang mungkin kita ada di gereja, tetapi ya hati kita masih merasa bahwa kita belum ada di dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan rindu supaya kita jangan tinggal di luar. Di akhir zaman ini akan ada orang-orang dalam kelompok, ada yang di luar dan ada yang di dalam. Meskipun mereka merasa mereka itu Kristen, gitu. Tuhan rindu supaya sama-sama kita mau terlibat, mau datang kepada Tuhan. Jangan tinggal di luar. Masuklah ke dalam dan berjumpa dengan Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu. Tetapi banyak orang yang Tuhan sudah tawarkan, marilah datang kepadaku. Mereka mengeraskan hatinya dan tidak mau menjumpai Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan rindu mengajak kita sekalian. Dia menawarkan dirinya kepada engkau yang merasa haus, kepada kita yang menderita, kepada kita yang mungkin merasa penuh dengan kemalangan.
Tuhan menawarkan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah bagian daripada kasih karunia Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Datanglah dan nikmati bagaimana berkat Tuhan. Datang kepada Tuhan di sini bukan berarti cuma kita datang dan duduk diam, tidak. Tetapi yang Tuhan rindu di sini adalah terjadi sebuah fellowship, persekutuan yang intim dengan Tuhan, intimasi, dan juga kita menjadi jemaat yang bukan menjadi jemaat yang pasif, tidak. Tetapi Tuhan rindu kita aktif meresponi panggilan Tuhan, aktif mendengarkan isi hati Tuhan, dan aktif untuk melakukan apa yang kita dengarkan. Amin. Ya, ini tidak mudah memang. Karena banyak di luar sana, tidak ada di sini. Firman Tuhan datang masuk di telinga kanan, keluar di telinga kirinya. Seperti itu. Tema kita tahun 2024 ini, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Menjadi murid yang memurid. Saya juga bertanya, apakah saya benar-benar sudah menjadi murid atau tidak? Murid Kristus itu adalah dia yang mau benar-benar mendengarkan kata Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan itu tidak sia-sia disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca itu juga tidak sia-sia kita baca. Karena saya percaya firman Tuhan yang Tuhan berikan, dia akan kembali membawa berkat buat kita. Tuhan rindu supaya kita aktif untuk menjadi murid. Dan berbahagialah kita yang sudah pernah memperkenalkan Tuhan Yesus, ibadah, bersembahyang kepada teman-teman kita yang lain. Amin. Kita berarti sudah mengambil bagian menjadi murid yang memuridkan. Jadilah jemaat yang semakin aktif di hadapan Tuhan. Amin. Aktif apa Pak Pendeta? Ya kita bisa jawab sendiri. Ketika kita duduk, jangan cuma duduk saja, tetapi berikan hatimu untuk Tuhan. Amin. Berikan fokus pikiran untuk Tuhan. Ketika Tuhan berikan waktu, aktiflah untuk memberikan hidup ini yang terbaik kepada Tuhan. Di kilang, di tempat kita bekerja, kita bukan cuma bekerja, tapi kita memikirkan bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat di sana. Dan puji Tuhan, saya bisa melihat sampai saat ini ada banyak jemaat Tuhan yang mau bukan cuma beribadah, tetapi mereka mau menawarkan dirinya juga untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Ayat selanjutnya, poin yang kedua, 55 ayat 2. Di sini firman Tuhan berkata, listen to me and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare. Saudara, ayat yang kedua ini ada bagian firman Allah yang berkata dalam Yesaya pasal 55, ayatnya yang kedua di sini adalah dengarkanlah aku. Listen to me. Yang bicara ini bukan Pendeta Febri, tapi yang bicara ini adalah firman Tuhan. Dengarkanlah aku. Ini bicara tentang, coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketaatan. Katakan, ketaatan. Dengarkanlah aku, kata firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 2. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah bahwa memang ayat 1 ini Tuhan sudah panggil. Come, datang. Tetapi banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Padahal mereka tidak tahu dalam ayat yang kedua, ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bukan cuma yang baik, tetapi yang terbaik. Karena firman Tuhan bilang di sini, listen to me and eat what is good. Gitu. Tuhan memberi kepada kita bukan makanan yang busuk, tidak. Bukan makanan yang sudah basi, sudah expired, tidak. Tapi Tuhan tahu menyediakan yang terbaik buat kita. Bahkan di bagian yang selanjutnya, firman Tuhan berkata, and your soul will delight in the riches of fare. Tuhan akan menyediakan hidangan yang istimewa dan terbaik untuk saya dan saudara. Amin. God provides the best. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Hidangan yang paling lezat Tuhan akan berikan untuk kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Itu. Dalam Yohanes pasal 15
ayat 5 sampai yang ke-8. Untuk mempersingkat waktu saya bacakan saja ya. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 8. Yohanes 15 ayat 5 mulai di sana ada kata tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Katakan tinggal di dalam Yesus. Ya. Tinggallah di dalam Yesus, maka kita, kata firman Tuhan itu akan berbuah banyak. Puji Tuhan. Saudara rindu berbuah banyak? Amin. Ya. Berbuah banyak itu artinya engkau diberkati dengan berkat berkelimpahan. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau keluar masukmu ketika engkau di ladang, ketika engkau di kilang, ketika engkau di gereja. Tuhan akan memberkati engkau sehingga engkau akan memberikan banyak hal karya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, di luar Tuhan itu ada penghukuman. Kalau engkau keluar daripada Yesus, engkau akan kering. Ada penghukuman, ada penalti di sana. Engkau akan dibuang. Engkau akan dihakimi oleh dunia. Tapi dalam ayat yang ke-7, jikalau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka firman Tuhan itulah yang akan melindungi kita. Dunia boleh menghakimi engkau. Kalau engkau ada di luar Kristus, dunia akan menghakimi kita. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Yohanes 15 ayat 7, firman-Nya tinggal di dalam kita, maka firman Tuhan bilang, mintalah apa saja, maka akan ku berikan kepadamu, engkau akan menerimanya. Amin. Tapi firman itu harus tinggal di dalam kita. Ini adalah janji Tuhan. Kalau firman itu tinggal di dalam kita, kita minta apa saja, janji Tuhan kita akan menerimanya. Dan ayat yang ke-8, tujuan supaya kita tinggal di dalam Tuhan adalah Tuhan mau supaya setelah kita menerima kasih karunia yang tanpa bayaran tadi, Tuhan mau kita berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Amin. Kuncinya di sini adalah ketaatan. Listen to me, kata firman Tuhan. Bukan cuma mendengarkan suara pendeta, tidak, tetapi kita mendengarkan suara Tuhan. Bicara tentang ketaatan, ada contoh Noah. Tahu Noah? Nuh, ya, dan keluarganya di dalam kitab Kejadian. Tahu peristiwa tentang air bah? Apakah sama bahasa kita air bah? Banjir besar ya, yang menenggelamkan semua orang. Kita sudah tahu cerita ini. Sebelum air bah itu datang, apa yang terjadi? Nuh sudah bersuara. Tuhan sudah pakai dia untuk memperingatkan banyak orang supaya mereka mendengarkan Tuhan. Tetapi ada berapa orang yang mendengar firman? Dari sekian banyak manusia, cuma Nuh dan keluarganya. Sehingga ketika kemalangan itu tiba, ketika banjir besar itu muncul, ketika air bah itu ada, maka di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ketika air bah itu datang, maka kematian terjadi di mana-mana tempat. Malapetaka bencana terjadi di mana-mana tempat. Tetapi ya, saya percaya pada waktu itu Nuh juga pasti panik gitu. Karena ketika air bah datang itu pasti bahteranya, kapalnya itu akan goncang gitu. Dan mungkin dia tidak berpikir lagi bagaimana untuk mengendalikan, untuk memandu bahtera itu. Ya, mungkin saja dia juga akan berpikir akan tenggelam. Tetapi dalam Kejadian pasal 7, ketika kemalangan bencana air bah itu muncul turun, maka bukan Nuh yang menutup bahtera itu, tetapi tangan Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu, sehingga Nuh dan keluarganya selamat daripada bencana dan kemalangan yang besar. Apa artinya saudara? Ketika kita benar-benar taat kepada Tuhan dan tinggal di dalam kasih karunia, maka tanpa kita berusaha sendiri, Tuhan sendirilah dengan tangannya yang akan meluputkan kita daripada bahaya dan bencana besar. Yang percaya katakan amin. Ya. Bukan Nuh yang menutup pintu bahtera, tapi tangan Tuhan sendirilah yang menutup pintu bahtera itu. Saudara, sampai di ujung tahun ini, di akhir tahun ini, berapa banyak di antara kita yang menikmati bahwa Tuhan sendirilah yang menolong kita. Amin. Ya, tanpa kita duga ada berkat yang Tuhan berikan. Saya juga bisa mendengarkan banyak kesaksian jemaat-jemaat baik dari Indonesia, dari Malaysia, ada yang sudah punya banyak usaha di kampung, puji Tuhan.
Itu adalah bagian daripada anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan, tapi juga yang pintar mengelola berkat secara bijaksana. Katakan amin. Tuhan beri hati, Tuhan beri pikiran, Tuhan beri hikmat kepada kita. Sehingga memang di ayat ini cukup keras juga, ya. Firman Tuhan bilang, mengapa engkau membelanjakan uangmu, berkatmu kepada hal yang sia-sia, kepada hal yang bukan roti. Artinya jangan kita menggunakan berkat kita salah tempatnya. Amin. Itu juga buat saya berpikir, kalau Tuhan beri kasih karunia kepada saya waktu, kesempatan bisa studi di sini, maka saya juga harus berpikir, berdoa dan bertindak, tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan saya percaya teman-teman jemaat Tuhan sudah beri waktu, meskipun harus berjuang dengan keras. Ketika Tuhan beri berkat, bijaksanalah mengelola berkat itu. Amin. Supaya kita bisa save money, save blessing, berkat itu, sehingga berkat yang Tuhan beri bukan cuma habis hari ini, tapi masih ada untuk hari esok. Amin. Puji Tuhan. Ini luar biasa sebenarnya, ya. Tapi banyak orang yang mungkin di luar sana tidak mau mendengarkan ini, bahkan belum mengetahui akan kebenaran ini. Kasih karunia Tuhan itu tanpa bayaran. Dia berkati kita dengan kesehatan, dengan rezeki yang melimpah. Tapi ada peringatan dari Tuhan, jangan kita sia-siakan waktu, kesempatan dan berkat Tuhan itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang prediksi next year, tahun depan, tahun 2025 itu mungkin akan ada banyak krisis, ekonomi, politik, ya, situasi perang, perdamaian dan sebagainya. Itu boleh menjadi prediksi, menjadi perkiraan dari banyak orang. Dan mungkin itu sementara kita rasakan, ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Karena di bagian lain firman Tuhan berkata, Allah sendiri yang akan berperang ganti kamu. Amin. Tuhan sendiri yang akan berperang ganti kita. Berikut, yang terakhir, poin yang ketiga. Tawaran kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kita di dalam Yesaya 55 ayat 3. Oleh karena ada ini, kita baca sama-sama. 2, 3. Perjanjian abadi. Kenapa Tuhan waktu itu tidak menghukum orang Israel meskipun mereka banyak yang menyia-nyiakan kasih karunia? Karena sebenarnya ada janji Tuhan kepada hambanya Daud. Ada perjanjian Daud bahwa Tuhan akan tetap memberkati Daud dan keturunannya, sehingga pada satu saat keturunan Daud akan menjadi Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Ada janji yang Tuhan ingat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang terkasih kita, keluarga kita, bahkan siapapun itu bisa ingkar janji. Ya, kalau di Indonesia ada lagu sekuler yang bilang, kamu berbohong, aku percaya. Ada yang tahu lagunya? Kamu lukai, aku tak peduli. Ya, di mana ada hati yang seperti ini. Itu lagu sekuler bilang. Ini luar biasa, sudah dibohongi karena cinta itu buta. Ya, dia tetap percaya. Meskipun sudah diingkari janji, dia tidak peduli. Gitu. Tapi jangan jadi anak Tuhan, jangan cinta membutakan kita, amin. Iya. Tapi di luar sana banyak, di sini tidak ada, amin. Gitu. Orang terkasih kita bisa mengingkari janji, ya, bisa dibodohi dengan janji. Ada banyak janji palsu, ya. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Perjanjian Tuhan itu adalah perjanjian abadi. Katakan abadi. Perjanjian abadi adalah perjanjian yang didasarkan pada kasih setia Tuhan. Haleluya. Ini adalah firman Tuhan. Mengapa Tuhan tidak membinasakan langsung orang-orang yang berbuat jahat pada waktu itu? Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan beri waktu dan kesempatan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selama kita ada di Korea, Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk bekerja. Tuhan beri juga waktu dan kesempatan supaya kita tinggal di dalam Tuhan, supaya berkat-berkatnya berkelimpahan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Tuhan itu setia. Itu sebabnya teruslah berharap kepada Tuhan. Di tahun depan, tahun 2025, Christ is the reason.
Kristuslah alasan sehingga kita akan tetap berjuang. Kristuslah adalah harapan kita. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Amin. Ayat yang terakhir. Baca sama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Amin. Amin. Katakan dengan iman, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. God provides. Amin. Amin. Katakan sebelahmu, God provides. Tuhan menyediakan. Amin. Jehovah Jireh, Dia menyediakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Sedangkan hidupnya, darahnya Dia berikan untuk kita. Apalagi hanya segala kebutuhan kita. Amin. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan semakin memberkati kita dengan berkat yang tidak pernah ada batasnya. Manusia punya batas, tapi kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita berdoa.